Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah nusalli wa nusallim ala rasulillah amma ba'du. Qala ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selanjutnya, apa kabar anak-anakku sekalian? Siswa-siswi SMP IT Al-Irsyad Bandung, mudah-mudahan selalu berbahagia di tempatnya masing-masing, dan yang terpenting mudah-mudahan selalu diberikan lindungan dan keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam keadaan bahagia, ceria, terlebih khusus untuk menghadapi aktivitas dan pembelajaran hari ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya, sebagaimana kita maklumi, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran bab kedua, yaitu 3 perilaku terpuji. Namun alangkah lebih baiknya sebelum kita mulai pembelajaran ini, seperti biasa kita buka saja dengan pembacaan basmalah dan doa majelis sebagaimana biasa kita bacakan. Mari kita buka sama-sama pembelajaran hari ini dengan melafadzkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Pada bab kedua ini, yakni 3 perilaku terpuji, pertama ada ikhlas, sabar, dan pemaaf. Tentu sebelum pada perilaku dan bagaimana agar kita bisa melaksanakan ketiga perilaku terpuji ini, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu definisi dari masing-masing ketiga nama perilaku terpuji ini. Pertama, mari kita sama-sama saksikan dalam video ini tertulis bahwasanya yang dimaksud dengan ikhlas, silakan adik-adik kelas 7C ataupun kelas 7D untuk sama-sama kita perhatikan. Dalam slide ini, yang dimaksud dengan ikhlas adalah al-amalu li ajlillah. Simpel banget kan? Yang artinya amal atau ibadah yang dilakukan hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya ketika kita melakukan sebuah amal, ketika kita melaksanakan suatu ibadah, mau ibadah itu yang berbau wajib, mau itu yang bersifat sunat, mau yang bersifat biasa saja, wenang maksudnya. Kemudian ketika kita melakukan semua itu, di dalam hati tertanam ini dilakukan hanya karena Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada terbersit karena orang lain atau karena hal-hal yang lain. Itu dinamakan ikhlas. Kedua, sabar. Yang dimaksud dengan sabar adalah menahannya diri dari mengeluh atau meratapi kepada selain Allah. Jadi yang dimaksud dengan sabar itu secara simpel adalah menahannya di dalam diri kita agar tidak selalu mengeluh dan meratapi apa yang terjadi, terutama yang tidak enak, yang pahit, yang tidak kita inginkan, dan mengeluh tersebut tidak dilampiaskan kepada selain Allah. Oh, berarti ada keluh kesah, ada keluhan, ada ratapan kita selaku manusia yang diperbolehkan, namun hanya saja perlu disandarkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, sabar adalah menahannya diri kita dari mengeluh dan meratapi sesuatu yang terjadi kepada kita kepada selain Allah. Oh, berarti kalau mengeluh kepada Allah memang sudah sepatutnya, sudah selayaknya. Kemudian nomor ketiga, pemaaf. Pemaaf adalah orang yang rela memberi maaf pada kesalahan orang lain. Jadi di dalam diri kita ya, melepaskan segala sesuatu sikap menyakitinya orang lain terhadap kita. Kemudian kita lepaskan. Nah, itu
pemaaf. Jadi orang yang rela memberi maaf pada kesalahan orang lain. Ketika orang lain berbuat salah, menyakiti, menghina, mencaci kepada kita, hingga menyinggung terhadap perasaan kita, kemudian kita memberikan maaf kepada mereka. Itu namanya pemaaf. Selanjutnya, sebelum menginjak pada perilaku, kita juga diperkenalkan terlebih dahulu terhadap kandungan suatu ayat yang telah kita hafalkan kemarin. Setelah kita membaca dan menghafal dari ayat tentang ikhlas, yaitu Quran Surat An-Nisa ayat 146. Ternyata yang terkandung di sini, pertama, Allah akan memberi pahala yang besar. Jadi, di balik keikhlasan yang akan kita kerjakan, yang akan kita lakukan, terlepas dari itu melakukannya dengan cara yang sangat susah dan tidak mudah, namun perlu kita ingat di balik itu semua terdapat pahala, terdapat ganjaran, terdapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat begitu besar. Oleh karena itu, masa iya jika kita mengakui sebagai orang mukmin, sebagai orang mukminat, tidak tergiur, tidak ada kemauan ketika Allah menawari ganjaran dan pahala yang sangat besar bagi kita. Itu. Kandungan nomor keduanya, amal perbuatan manusia haruslah dilakukan hanya semata-mata karena Allah. Dalam arti kata lain, tanpa ada pamrih, mengharapkan imbalan, kemudian tidak ria, tidak pamer, dan tidak mengharapkan agar dipuji oleh manusia. Nah, selanjutnya masih dari kandungan. Namun kandungan ini terdapat di dalam sebuah hadis. Bahwasanya pertama, orang Islam yang ikhlas dalam berbuat termasuk menafkahkan harta kepada keluarganya, maka amal perbuatan tersebut dinilai sebagai sedekah. Nah, dalam arti kata lain, setelah kita tahu di balik keikhlasan yang kita lakukan di dalam hati, dalam sehari-hari kepada siapapun, baik itu keikhlasan yang terasa oleh diri kita sendiri ataupun keikhlasan dari amal yang bisa terasa oleh orang lain, ternyata pertama tadi diberikan pahala ganjaran yang sangat besar oleh Allah. Selanjutnya itu akan bisa menjadi nilai ibadah sedekah setelah kita melaksanakan keikhlasan. Nomor keduanya, orang yang berjihad, beribadah, dan berhijrah melakukan perbaikan diri demi kebaikan dengan mengharapkan sanjungan, upah atau niatnya bukan karena Allah, maka akan sia-sia. Dalam arti kata lain, yang namanya ikhlas itu hanya semata-mata murni amalan yang kita lakukan karena Allah. Tidak ada lagi terbesit di dalam hati kita karena orang lain, karena hal-hal yang lain, demi sesuatu dan lain sebagainya, apalagi mengharapkan imbalan, mengharapkan jasa, mengharapkan balasan dan lain sebagainya. Maka ketika itu terjadi terbesit di dalam hati kita, keikhlasan yang pernah kita lakukan akan gugur. Bisa jadi terjerumus terhadap perilaku yang disebut dengan riya. Sedangkan riya adalah merupakan kemusyrikan yang terkecil. Nah, adapun perilaku keikhlasan itu sendiri sebagai penghayatan dan pengamalan kita semua. Salah satunya dalam Quran Surat An-Nisa surat keempat ayat 146 ini diwujudkan dengan beberapa poin. Pertama, gemar melakukan perbuatan terpuji dan tidak dipamerkan kepada orang lain. Itu sudah jelas. Jadi, jika kita ingin mampu melaksanakan keikhlasan dalam setiap aktivitas keseharian kita, maka kita harus ada kegemaran, kesukaan untuk melakukan perbuatan terpuji yang lainnya. Dalam arti kata lain, di sini kita diperlihatkan bahwasanya ada perilaku, ada nilai ibadah yang dilakukannya oleh anggota badan, ada juga perilaku amal ibadah yang dilakukannya diucapkan oleh lisan, dan ada pula perilaku amal yang dilakukannya oleh
hati. Nah, agar kita terlatih supaya bisa melaksanakan keikhlasan dalam aktivitas keseharian kita, maka kita harus gemar melakukan perbuatan terpuji terlebih dahulu. Begitu. Mau perbuatan terpuji yang seperti apapun, sekecil apapun, kita lakukan semuanya, sedikit demi sedikit, satu persatu. Sehingga dari situ hati kita pun akan terlatih agar bisa mampu melaksanakan keikhlasan. Itu. Kedua, ikhlas dalam beribadah semata-mata karena Allah. Bahkan kalau misal kita mengkaji lafaz bismillah yang selalu biasa kita ucapkan juga, itu sebetulnya menggambarkan keikhlasan kita. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut namamu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Nomor ketiga, tidak mengharapkan pujian atau sanjungan dari orang lain. Dalam arti kata lain, mau dipuji ataupun tidak, dapat sanjungan ataupun tidak, ketika kita melakukan ibadah, maka ibadah tersebut akan tetap dilakukan oleh kita. Nomor keempat, selalu berhati-hati dalam bertindak atau berperilaku. Dalam arti kata lain, ketika kita melakukan suatu amal, melaksanakan ibadah, mau yang wajib maupun yang sunat, atau bahkan amal-amal yang memang bersifat wenang biasa saja, maka kita akan berhati-hati bagaimana caranya agar tidak terbesit niat-niat yang lain yang selain Allah. Begitu, ketika kita melaksanakan sholat wajib, kita akan berhati-hati niat yang harus tertanam dalam hati itu apa. Jangan sampai ada keraguan, jangan sampai ada niat-niat selain Allah yang masuk ke dalam hati kita. Ketika kita melaksanakan amal sunnah, melaksanakan kebaikan kepada orang lain, kebaikan kepada diri kita sendiri, kebaikan kepada saudara-saudara keluarga kita, kita akan hati-hati bagaimana caranya agar tidak tersentuh oleh niatnya selain Allah. Begitu. Kemudian selanjutnya, perilaku yang mencerminkan keikhlasan adalah tidak pernah membedakan antara amal besar dan amal yang kecil. Dalam arti kata lain, hal yang bisa memicu kita agar bisa melaksanakan keikhlasan dalam aktivitas sehari-hari, kita tidak boleh membeda-bedakan antara amal yang kecil ataupun amal yang besar. Amal yang seperti apapun, amal sekecil apapun, jika kita bisa lakukan saat ini, maka lakukanlah saja. Jangan sampai menunda-nunda untuk hari esok. Karena kita tidak pernah tahu apakah umur kita masih diberikan kesempatan oleh Allah sampai hari esok. Selanjutnya, nomor terakhir, tidak menghitung-hitung apalagi mengungkit kebaikan yang pernah diberikan kepada orang lain. Jadi, amal ibadah sekecil apapun, perilaku kebaikan yang kita lakukan kepada orang lain, orang yang memiliki keikhlasan di dalam hatinya tidak akan pernah mau menghitung, mengungkit-ungkit apa yang pernah diberikan oleh kita kepada orang lain. Karena orang yang ikhlas tidak akan pernah mengharapkan imbalan, tidak meminta jasa, tidak menunggu-nunggu pamrih yang akan diberikan balasan dari orang lain tersebut. Kemudian, sabar. Kandungan sabar dalam ayat yang telah kita hafalkan kemarin, sabar merupakan pengendali hati untuk selalu istiqomah dalam berbuat baik. Sebagaimana Sayyidina Ali karramallahu wajhahu menyampaikan, as-sabru minal iman bimanzilatir ra'si minal jasadi. Yang artinya, kesabaran merupakan sebagian daripada iman, sebagaimana halnya kepala yang merupakan bagian dari jasad. Masya Allah, tabarakallah. Ternyata sifat kedua ini, perilaku sabar, sangat besar sekali perannya. Manusia jika tidak punya tangan masih bisa hidup, tidak punya 1-2 kaki masih bisa hidup. Tapi jika manusia sudah tidak memiliki kepala, maka dia tidak akan hidup. Itu sangat menjadi pelajaran besar sekali. Kemudian, sabar bisa pula diartikan tabah, tahan derita, ulet, tekun, dan tidak mudah putus asa. Sabar juga bisa berarti menahan, yakni menahan diri dari kesusahan yang menimpanya
menahan lisan atau anggota badan dari perkataan dan perbuatan yang tidak baik, serta menahan rasa malas untuk berbuat baik. Ketiga, sabar pula berarti menahan diri untuk tidak melampiaskan nafsu angkara murka, kemudian mengendalikan lidah untuk tidak berkeluh kesah dan mengontrol tubuh agar tidak bertindak anarki. Justru sabar pula merupakan sikap lapang dada, teguh pendirian dalam memperjuangkan kebenaran. Nomor kelimanya, maka sabar pula menjadikan kita selalu dinamis serta optimis dalam meraih masa depan yang lebih baik dan bermakna. Adapun perilaku sabar, mari kita sama perhatikan dalam slide video ini bahwasanya perilaku sabar sebagai penghayatan dan pengamalan Quran surat Al-Baqarah surat 2 ayat 153. Dalam arti kata lain, jika ada pertanyaan kenapa kita harus melakukan sabar dalam kehidupan sehari-hari, karena ini merupakan sebuah penghayatan dan pengamalan perintah dari Allah dalam kehidupan sehari-hari dapat diwujudkan dengan beberapa poin. Pertama, sabar dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya ketika mendengar adzan, segera menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Khususnya bagi laki-laki, adapun untuk perempuan, sebetulnya bagi perempuan tidak sebebas laki-laki. Jika dia seorang anak harus ada izin dari orang tuanya, jika dia seorang istri maka dia harus ada izin dari suaminya. Kemudian ketika bel berbunyi, bel sekolah mungkin maksudnya ya, segeralah masuk ke kelas untuk mengikuti pelajaran. Namun sayangnya pada kesempatan kali ini kita masih daring, jadi kita belum bisa merasakan kembali aktivitas-aktivitas seperti dulu masuk kelas. Nomor ketiga, saat orang tua memanggil, segera menghadap dan menemui agar tidak mengecewakannya. Jadi kita yang aktivitasnya terikat sekali di rumah, jangan sampai lupa untuk selalu berbakti kepada orang tua dengan mencerminkan kesabaran saat kita dipanggil oleh orang tua. Segeralah menghadapnya, menemuinya agar tidak mengecewakan hati dan perasaan orang tua kita, terutama ibu. Kemudian kedua, sabar dalam menjauhi maksiat dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya ketika diajak membolos, segera menolak dan menghindari teman-teman yang bersekongkol untuk membolos. Nah, itu ya. Ketika ada godaan-godaan dari samping, dari kanan maupun kiri untuk melakukan hal-hal yang memang tidak diperbolehkan, tidak diperkenalkan, tidak mencerminkan perilaku yang baik, maka kita harus mampu menolaknya. Sedangkan meskipun di dalam diri kita menginginkan untuk ikut bergabung dengan perilaku yang tidak baik tersebut, maka di dalam hati harus ada cara untuk menahan hal tersebut. Begitu. Kemudian saat diajak tawuran, segera menolak dan menjauhi teman-teman yang mengajaknya. Terlebih khusus yang berkaitan dengan tawuran itu biasanya anak laki-laki ya. Terus, tidak cepat marah dan main hakim sendiri. Nah, orang yang sabar, dia tidak akan pernah cepat marah, apalagi main hakim sendiri. Kemudian ketiganya, perilaku sabar dicerminkan dalam menerima dan menghadapi musibah. Seperti halnya ketika terkena musibah sakit, tidak mengeluh dan tidak putus asa untuk berusaha mencari obatnya. Bahkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 155 dan selanjutnya, di situ dijelaskan ketika seorang hamba, orang mukmin dan mukminat mendapatkan hambatan, gangguan, rintangan atau cobaan sebagaimanapun, sebesar apapun, dalam bentuk hal apapun, maka mereka akan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian ketika terkena musibah, tidak mengeluh dan tidak menyalahkan Allah apalagi, dan tidak menyalahkan siapapun dari orang lain. Itu perilaku sabar. Selanjutnya,
bagaimana cara kita mengenal perilaku pemaaf dan bagaimana caranya agar kita bisa melakukan perilaku pemaaf ini. Kemudian bagaimana dan kenapa kita harus menjadi seorang pemaaf. Nah, di sini kandungannya yakni lewat Quran surat Ali Imran ayat 134 menjelaskan bahwa ciri-ciri orang yang bertakwa yaitu selalu memaafkan orang lain. Jadi kenapa kita harus menjadi orang pemaaf? Karena pemaaf ini adalah merupakan sikap dan perilaku yang mencerminkan ketakwaannya seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita untuk saling memaafkan dan meminta maaf, sebagaimana sabdanya, an Aisyata an Anasin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sil man qata'aka wa'fu amman zalamaka, rawahul Baihaqi. Dari Aisyah, dari Anas berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sambunglah tali silaturahmi kepada orang yang telah memutuskanmu dan maafkanlah orang-orang yang menzalimimu. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Pemaaf berarti orang yang rela memberi maaf kepada orang lain. Sikap pemaaf berarti sikap suka memaafkan kesalahan orang lain tanpa sedikit pun ada rasa benci dan keinginan untuk membalasnya lagi. Jadi sikap pemaaf itu sebagaimana kita bahas tadi di awal, bahwasanya pemaaf adalah orang yang memberi maaf kepada orang lain. Dalam arti kata lain, tidak ada rasa benci di dalam diri kita, di dalam hati kita, apalagi perasaan ingin membalas terhadap kejelekan, terhadap ketidakenakan yang telah diberikan oleh teman kita, oleh orang lain kepada kita. Gitu. Namun kita melepaskan semua itu, melepaskan kesakit-hatian di dalam diri kita terhadap orang-orang yang telah menyakiti kita. Begitu. Kemudian dalam bahasa Arab, sikap pemaaf ini disebut al-afwa, yang juga memiliki arti bertambah atau berlebih, penghapusan, ampun atau anugerah. Setiap manusia pernah melakukan kesalahan tentunya. Kesalahan dan kehilafan adalah fitrah yang melekat pada diri manusia, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, yang artinya setiap manusia pernah melakukan kesalahan. Kullu insanin khata'un wa khairu khata'ina at-tawwabun. Setiap manusia memiliki kesalahan, namun kesalahan sebaik-baiknya manusia yang memiliki kesalahan adalah mereka yang senantiasa selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Jadi maksudnya, jika ada pertanyaan bagaimana caranya agar kita bisa mengamalkan kriteria sebagai orang yang pemaaf, maka salah satu caranya adalah dengan cara menyadari bahwasanya seluruh manusia, semua manusia pasti pernah terlibat dengan yang namanya kesalahan. Seperti itu, ya. Kemudian dengan cara kita mengetahui definisi sebenarnya dari pemaaf tersebut adalah bertambah, berlebih, atau menghapuskan, atau memberikan ampunan. Insya Allah kita akan bisa dengan mudah melaksanakan atau menjadi orang yang pemaaf. Kemudian perilaku pemaaf itu sendiri, ya, sebagai penghayatan dan pengamalan dalam Quran surat Ali Imran surat ketiga ayat 134, sebagaimana ada 3 poin. Pertama, perilaku pemaaf adalah memberikan maaf dengan ikhlas kepada orang yang meminta maaf kepada kita. Bahkan kita bisa memberikan maaf meskipun mereka tidak meminta maaf. Masya Allah, hal itu adalah merupakan perilaku yang sangat mulia sekali. Kemudian nomor kedua, meminta maaf atas kesalahan yang diperbuat.
Jadi tidak hanya memberikan maaf kepada orang lain, namun kita juga menyadari ketika kita berbuat kesalahan, ketika kita terjerumus terhadap suatu kesalahan baik kecil ataupun besar, apalagi kesalahan tersebut berkaitan dengan orang lain, maka kita harus segera beranjak untuk meminta maaf atas semua kesalahan yang telah kita perbuat. Nomor ketiga, tidak memendam rasa benci dan perasaan dendam kepada orang lain. Dalam arti kata lain, sikap pemaafnya seseorang adalah sikap yang memang tidak memiliki rasa benci, tidak punya perasaan dendam kepada orang lain, meskipun orang lain melakukan hal yang tidak baik, yang tidak enak, yang menyakiti kepada diri kita. Tapi semua itu dimusnahkan, dihilangkan, dilepaskan di dalam hatinya. Seperti itu. Nah, alhamdulillah sekarang kita masuk pada penutupan. Kesimpulannya, dari ketiga sikap terpuji ini, dari mulai dari mulai ikhlas, sabar dan pemaaf ini bisa kita simpulkan, 1, 3 sikap ini adalah merupakan peranan hati. Jadi ikhlas, sabar, dan pemaaf ini adalah merupakan sikap yang memang dilakukan oleh hati kita. Kemudian kedua, cara kiat agar kita bisa melakukan ketiga sikap ini adalah dengan menyadari pahala besar yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, bagaimana caranya agar kita bisa melakukan ikhlas, bisa melakukan kesabaran, bisa menjadi orang pemaaf? Maka salah satunya adalah dengan menyadari bahwasanya di balik ketiga perilaku terpuji tersebut, Allah telah menjanjikan pahala yang sangat besar sekali bagi pelakunya. Kemudian kesimpulan selanjutnya, memahami pengertian dari masing-masing sikap terpuji dan mengetahui lawan dari sikap terpuji tersebut. Jadi, agar kita bisa melakukan dengan mudah ketiga sikap terpuji ini, maka salah satunya kita harus memahami pengertian yang sebenarnya dari ketiga sifat terpuji tersebut. Bahkan ketiga sifat terpuji ini memiliki lawan masing-masing. Jika kita melakukan ikhlas dan jika kita tidak bisa melakukan ikhlas, bisa jadi kita akan terjerumus terhadap yang namanya riya, yaitu amalan-amalan yang memang karena ingin dilihat oleh manusia. Na'udzubillah min dzalik. Kedua, sabar. Jika kita tidak sabar, berarti kita itu pemarah. Berarti jika seperti itu, kita itu kalah. Kemudian jika kita bukan sebagai orang pemaaf, berarti kita akan terjerumus terhadap sikap yang disebut dengan pendendam, pembenci. Kemudian keempat, manfaat ketiga dari sikap terpuji ini dapat dirasakan oleh diri sendiri dan orang lain. Nah, salah satu hal yang bisa membantu kita untuk melakukan ketiga sikap terpuji ini terakhir adalah kita mengetahui manfaat dari ketiga sikap terpuji ini. Bahwasanya manfaat dari ikhlas, sabar, dan pemaaf ini bisa terasa bagi diri kita sendiri, bahkan untuk orang lain. Jadi bukan terasa untuk diri kita sendiri saja, bahkan orang lain pun juga akan bisa menyicipi, merasakan manisnya perbuatan terpuji yang kita lakukan. Atau sebaliknya, ketiga perbuatan terpuji ini bukan semata-mata untuk orang lain saja, tapi kebaikannya bisa kembali kepada diri kita sendiri selaku pelaku dari ketiga sikap terpuji ini. Nah, itu saja mungkin materi yang bisa disajikan pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Semoga kita dapat menemukan maksud dan tujuan pembelajaran kita kali ini. Dan tidak lupa semoga Allah memberi hidayah serta taufik sehingga kita semua mampu mengamalkan perilaku terpuji meski
dengan sedikit demi sedikit. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sekian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.